Oke, hai guys, selamat malam. Saya Valen, dan malam hari ini saya pengen share sesuatu yang bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang emang sudah familiar banget sama dunia akuntansi. Dan malam hari ini saya mau bahas mengenai forensic accounting atau akuntansi forensik. Secara personal, saya memang sangat tertarik dengan forensic accounting dan saya memiliki beberapa literatur yang sering saya baca. Kalau di Indonesia itu yang dikenal banget adalah literatur dari Profesor Theodorus Tuanakota. Nah, sekarang kita akan bahas nih, apa itu forensic accounting, sejarahnya, orang-orang mengenal forensic accounting di Indonesia itu seperti apa, tugasnya ngapain aja gitu ya. Bakal saya bahas di podcast kali ini. Ya, uh, forensic accounting sendiri di Indonesia itu mulai dikenal penerapannya pada tahun 1997. Jadi pada saat itu ceritanya dalam menghadapi krisis Indonesia mau mengajukan pinjaman ke IMF gitu ya. Nah, sebagai syarat untuk diberikan pinjaman, IMF dan World Bank ini mereka kasih syarat ke Indonesia. Jadi, waktu itu Indonesia harus melalui proses yang namanya ADDP. Apa itu ADDP? Jadi, ADDP itu merupakan, jadi singkatan bahasa Inggrisnya gini, Agreed Upon Due Diligence. Jadi proses ini itu seperti bank-bank di Indonesia ini harus diaudit dulu nih, baru IMF dan World Bank bisa ngeluarin pinjaman untuk mengatasi krisis pada saat itu. Nah, yang mengejutkan di sini adalah hasil dari due diligence tadi, bahwa hampir semua perbankan di Indonesia ini rata-rata overstate aset mereka. Overstate di sini apa? Overstate itu mereka mencatat nilai aset mereka itu lebih daripada yang seharusnya. Jadi seperti dilebih-lebihkan, misalnya nih kayak kasnya misalnya cuma 20 T tapi dicatat 25 T. Pokoknya itu contoh sederhananya seperti itu. Nah, imbasnya kemana nih hasil ADDP tadi? Hasil ADDP tadi itu menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pencatatan atau pembukuan di perbankan. Akhirnya terjadi tuh rush besar-besaran, penarikan dana pada bank-bank swasta. Nah, penarikan dana pada bank-bank swasta tadi berimbas ke likuidasi bank. Yang mungkin teman-teman pernah tahu dulu, kalau ada bank Exim, itu ada beberapa bank yang digabung menjadi Bank Mandiri sekarang. Nah, seperti itu. ADDP ini sendiri itu dilakukan oleh akuntan asing, akuntan asing dan juga akuntan Indonesia. Proses yang mereka lakukan itu adalah proses dari forensic accounting. Jadi mereka mencari tahu nih, sebenarnya rahasia-rahasia apa aja yang disimpan sama perbankan Indonesia. Apakah pencatatannya yang selama ini mereka lakukan jujur atau tidak. Nah, itu semuanya diungkapkan oleh ADDP tadi. Dan mereka menggunakan metode forensic accounting. Itu tahun 1997. Kemudian mulai booming lagi nih forensic accounting itu di tahun 1999. Pada saat kantor akuntan Big Four, salah satunya itu PwC, mereka berhasil mengungkap kasus korupsi yang terjadi pada Bank Bali, di mana mereka berhasil menunjukkan diagram alur uang yang begitu rumit. Ya, kalau dari banyak sumber itu mengatakan seperti aliran cahaya matahari, karena benar-benar ruwet banget alirannya. Jadi itu dari Bank Bali itu mengalir ke banyak pejabat-pejabat Indonesia. Nah, ada 5 metode yang mereka lakukan. Salah satu itu diantaranya adalah follow the money. Jadi mereka menunjukkan alur uang atau alur kas dari Bank Bali itu ke rekening pejabat-pejabat. Nah, itu salah satu metode forensic accounting yang mereka gunakan. Seperti itu.
Oke, jadi jelas bahwa akuntansi forensik itu merupakan penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase tempat penyelesaian perkara lainnya. Ya, jadi akuntansi forensik itu sendiri adalah penggunaan keahlian. Jadi ada penggabungan, kalau menurut saya ini ada 3 penggabungan keahlian, yaitu audit, akuntansi, dan juga kemampuan investigatif. Gitu ya. Nah, tugasnya akuntan forensik sendiri itu apa sih? Nah, jadi akuntan forensik ini teman-teman, dia itu bertugas memberikan pendapat hukum di dalam pengadilan. Selain itu, dia juga punya peran lain di bidang hukum di luar pengadilan, misalnya membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, perumusan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak. Jadi ada 2 bagian jasa dalam akuntansi forensik ini sendiri, yaitu jasa penyelidikan atau investigative service dan jasa litigasi atau litigation service. Jadi kalau litigation service itu kan di dalam pengadilan. Jadi dengan keahliannya dia memberikan keterangan ahli gitu ya. Kemudian ada juga di luar pengadilan seperti tadi menghitung kerugian dan lain-lain gitu. Nah, perkembangannya di Indonesia tadi, seperti tadi yang sudah dijelasin, dimulai dari tahun 97, kemudian tahun 99, gitu ya. Dan sekarang nih kayak apa sih? Nah, dari segi peminat, menurut Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia, masih jarang akuntan Indonesia yang mendalami bidang yang satu ini. Nah, ini nih jadi peluang buat kita atau buat teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia akuntansi tapi juga akhirnya merasa tertarik dengan dunia investigatif. Teman-teman boleh banget untuk melirik ke arah ini karena masih jarang sekali orang yang melirik dunia forensic accounting ini. Kalau di Indonesia itu yang punya S2 Forensic Accounting itu kalau nggak salah satu-satunya itu ada di Undip, Universitas Diponegoro. Itu yang baru ada di Indonesia gitu ya. Sementara kalau di tempat lain di luar negeri seperti di Aussie itu mereka udah memang ada kayak kuliah profesi khusus untuk Forensic Accounting. Dan itu pasti keren banget. Ya, nah sekarang kita akan bahas nih, keahlian apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang forensik akuntan gitu ya. Jadi yang pertama, menurut James, ada 9 item kompetensi keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak akademi akuntansi, praktisi akuntansi, dan pengguna jasa akuntan forensik. Satu, yang pertama, analisis deduktif, yaitu kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar. Jadi pada umumnya, kalau akuntan publik itu kita hanya menilai laporan keuangan ini sudah dicatat atau di state sesuai dengan SAK nggak sih? Nah, tapi kalau dalam forensic accounting, itu kita harus bisa menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam sebuah laporan keuangan. Kemudian, akuntan forensik itu harus memiliki pemikiran yang kritis, yaitu kemampuan untuk membedakan antara opini dan juga fakta. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Jadi, akuntan forensik itu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi, khususnya situasi yang tidak wajar melalui pendekatan yang tidak terstruktur. Gitu ya. Kemudian fleksibilitas penyidikan. Jadi kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Jadi harus punya keberanian itu untuk mengambil tindakan meskipun itu ada di luar prosedur yang ada, prosedur audit yang ada gitu ya. Kemudian keahlian analitik, kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada atau yang harusnya tersedia, bukan apa yang telah ada. Jadi
Bukan hanya melihat apa yang ada depan mata, tapi sesuatu yang lebih daripada itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya, memiliki komunikasi lisan yang baik, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, secara lisan melalui kesaksian ahli, dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Kemudian yang ketujuh, komunikasi tertulis. Harus punya kemampuan untuk menyampaikan atau berkomunikasi juga secara tertulis, bukan hanya verbal gitu ya. Nah, ini yang kedelapan, ini yang krusial menurut saya. Jadi, seorang forensic accountant itu, lo nggak harus, bukan nggak harus, lo nggak hanya bisa audit, accounting doang, tapi lo juga harus paham hukum gitu ya. Jadi kemampuan untuk memahami proses-proses hukum yang dasar, isu-isu hukum, termasuk ketentuan bukti atau rules of evidence. Dan yang kesembilan adalah composure, kemampuan untuk menjaga sikap tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan. Jadi nggak bisa dipungkiri ya bahwa akuntan forensik itu mereka pressure-nya kalau menurut saya itu memang tinggi banget karena mereka harus berkecimpung di dalam istilahnya dunia kriminal ya, dan itu menakutkan sih menurut saya karena eh, kenyamanan hidup mereka terganggu, keamanan keluarga mereka juga bisa aja terganggu gitu. Dan akuntan forensik di sini dituntut harus tetap tenang, memiliki sikap yang tenang dalam proses audit investigatif ini sendiri. Seperti itu. Yaitu kurang lebih ada 9 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang akuntan forensik. Gitu. Jadi menurut salah seorang direktur dari PwC, dia tuh ngomong gini, seorang akuntan forensik itu diumpamakan sebagai gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, detektif. Jadi itu banyak banget gabungannya. Pengacara, akuntan, kriminolog, dan juga detektif. Saya pernah dengar gini, pengacara itu, kalau pengacara, dia harus bisa punya pemikiran yang luas. Jadi, dia harus bisa berpikir sebagai seorang jaksa, dia harus bisa berpikir sebagai seorang hakim, dia juga harus bisa berpikir bagaimana cara polisi berpikir, itu pengacara. Jadi dia luas gitu. Nah, bayangin seorang akuntan forensik, dia itu harus bisa berpikir atau eh, apa ya, punya kemampuan sebagai seorang pengacara, akuntan, kriminolog, dan juga detektif. Wow, ini kompleks, luas, dan cukup memacu adrenalin gitu ya. Seru, 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 seru. Nah, menurut beliau, seorang akuntan forensik itu harus memiliki sejumlah sifat dasar, antara lain harus hati-hati, menjaga sesuatu yang sifatnya konfidensial atau rahasia, kemudian juga kreatif, pantang menyerah, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, serta paling penting adalah jujur. Jadi dibanding dengan akuntan lainnya, seorang akuntan forensik itu memiliki tugas yang paling berat. Kalau kalau akuntan internal itu polisi, auditor adalah petugas patroli, dan akuntan forensik adalah seorang detektif. Nah, dia harus bisa menggabungkan ketiganya nih. Ya, luar biasa banget. Nah, kira-kira gimana sih masa depan dari seorang akuntan forensik? Jadi sebenarnya potensinya besar karena kita lihat dunia ini sekarang makin banyak kasus korupsinya, dan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia akuntansi forensik itu nggak banyak, sedikit gitu. Jadi ini merupakan salah satu peluang yang bisa kita lirik sebagai eh, mahasiswa akuntansi misalnya sekarang, atau orang yang sedang berkarir di dunia accounting sekarang, dia lagi belajar banyak nih untuk tahu banyak hal. Siapa tahu dia punya ketertarikan ke sana, bisa nyebrang ke akuntansi forensik. Memang ini menurut saya ini adalah satu uh, profesi yang cukup menantang, memacu adrenalin, dan juga
menuntut kita untuk memiliki sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan, gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Kalau teman-teman tertarik dengan podcast-podcast yang saya bagikan, mungkin saya akan lebih banyak lagi cari hal-hal menarik apa aja, mungkin dari bidang saya atau bidang apapun yang saya tahu bakal saya share dan saya bagikan. Oke, semoga uh, hal yang saya bagikan hari ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau bekerja sebagai seorang akuntan atau yang punya keinginan untuk kuliah akuntansi. Jadi akuntansi itu luas, teman-teman, bukan hanya ngajar, bukan hanya ngaudit, bukan hanya kerja buat perusahaan, tapi ada hal yang lebih luas daripada itu, yang lebih menantang, yang lebih, kalau saya boleh bilang, cool dan keren. Bukan berarti profesi akuntan lain itu nggak keren, tapi menurut saya profesi ini keren. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.